Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat karunia dan nikmat yang banyak sekali. Di antara salah satu nikmat dipertemukannya kita kembali walaupun hanya dengan suara. Karena kita masih di rumah saja. Nah, salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, insya Allah tentunya kepada kita kaum muslimin dan mukminin yang menjalankan sunnahnya. Nah, saudaraku seiman, dalam kesempatan ini adalah ada 3 golongan yang diabadikan di dalam Al-Quran. Kita tahu di dalam Al-Quran ada surat Al-Kafirun, ada surat Al-Munafiqun, ada surat Al-Mu'minun. Nah, sekarang yang kita akan bahas pertama adalah kelompok orang yang beriman. Di mana kelompok orang yang beriman itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, ini adalah golongan orang yang beriman. Contohnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat keempat. Ciri orang yang beriman itu kata Allah tidak ragu. La raib. Di samping dia tidak ragu, Allah menjelaskan lagi alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia percaya, dia tidak ragu, ketidakraguan itu dia akan mendapat petunjuk. Hudan lil muttaqin. Karena dia nggak ragu, dia orang bertakwa, cirinya dia beriman kepada yang gaib. Beriman kepada yang gaib dan mendirikan sholat. Dan sebagian dari rezeki yang kami berikan mereka nafkahkan. Terus ayat keberapa lagi? Keempat. Waladina yu'minun. Dan orang-orang yang percaya kepada kitab, kepada apa yang Al-Quran yang diturunkan, dan juga percaya kepada kitab-kitab yang lain yang sebelumnya, dan dia itu yakin kepada hari akhir. Ini orang-orang yang beriman nih, dia tidak ragu. Setelah dia tidak ragu, dia percaya kepada yang gaib. Setelah percaya kepada yang gaib, dia mendirikan sholat, dia menafkahkan sebagian rezeki, dia beriman kepada Al-Quran dan kepada kitab yang sebelumnya. Baru Allah menegaskan, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Merekalah orang yang mendapat karena memegang teguh hidayah. Dia memegang teguh agama, maka orang itu mendapat hidayah dari Tuhannya. Dan merekalah orang yang menang. Jadi di sini orang yang beriman menang. Orang yang beriman itu menang. Kenapa orang yang beriman menang? Karena Allah telah menegaskan kriterianya. Orang yang beriman menang, pasti. Karena Allah yang menegaskan. Di sini kita ambil orang yang beriman menang, kita ambil surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Menanglah orang-orang yang beriman. Nah, kalau orang-orang kafir bagaimana ini? Kalau orang kafir digambarkan oleh Allah di surat Al-Baqarah. Jadi orang yang beriman, merekalah orang yang mendapat hudan, dan merekalah orang-orang yang menang. Tuh, kelompok orang yang beriman. Kalau orang-orang yang kafir, dia nggak banyak kalau orang kafir ciri khasnya. Kita bacakan ya ciri orang kafir. Ayat 6 dan 7 Al-Baqarah. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim
A'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kata Allah, khatamallah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah walahum adzabun azim. Ciri orang yang kafir cuma dua. Kata Allah, a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Itu orang kafir. Kalau tadi surat Al-Mu'minun, orang beriman menang. Kalau orang kafir nggak menang. Kenapa? Karena Allah menegaskan di ayat yang ke-7, khatamallah. Allah telah menutup mata hati mereka, pendengaran mereka, dan penglihatan mereka. Semua ada tutup. Sehingga mereka mendapat azab yang berat. Itu orang kafir. Kenapa? Karena dikasih tahu sama nggak dikasih tahu sama aja. Tadi kalau orang beriman diawali surat Al-Mu'minun, qad aflaha. Qad aflah. Menang. Orang-orang yang beriman menang. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang yang kafir, dia akan mendapat azab. Jauh ya. Dari ayat 2 sampai ayat 4. Ciri orang yang beriman, ulaika ala hudam min rabbihim. Dia yang mendapat hudan petunjuk. Orang kafir, a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Enggak mau. Kafaro itu menutup hati untuk menerima kebenaran. Diabadikan di surat Al-Kafirun. Menghadapi orang kafir, kita diperintahkan oleh Allah supaya punya sikap. Kenapa demikian? Kita lihat aja suratnya. Kita harus punya sikap. Kalau tadi orang yang beriman. Kalau orang yang beriman pasti menang. Kalau orang kafir mendapat azab karena kekafirannya. Dan orang-orang yang beriman menghadapi orang kafir, dia harus tegas. Suratnya Al-Kafirun. Di sini kita harus tegas karena Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhal kafirun. Wahai orang kafir, la a'budu ma ta'budun, wala antum a'biduna ma a'bud, wala ana a'bidu ma abattum, wala antum a'biduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Di sini orang kafir, kita sebagai orang yang beriman harus menentukan sikap dan kita harus tidak boleh menyembunyikan keimanan. Kita harus memperlihatkan sikap kita kepada orang kafir. Di ujungnya orang kafir, kita tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Kamu juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Sikap kita di sini, pendirian. Akhirnya Allah menegaskan buat orang yang beriman menghadapi orang kafir, lakum dinukum waliyadin. Kenapa? A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dia telah menutup hatinya untuk menerima kebenaran. Ngapain juga kamu ngasih-ngasih pelajaran? Nggak usah. Udah kita berpaling aja. Ya, lakum dinukum waliyadin. Nah, tadi orang yang beriman, qad aflahal mu'minun, surat Al-Mu'minun. Orang-orang kafir, kita harus punya sikap, kita tegas. Nah, suratnya Al-Kafirun. Sekarang orang munafik. Ini orang munafik yang paling banyak ulahnya. Paling banyak ulahnya. Di dalam Al-Quran paling banyak ulahnya orang munafik. Makanya surat Al-Munafiqun diawali, Allah memberitahu diawali surat Al-Munafiqun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah langsung kasih tahu sama Rasulullah. Ya, surat Al-Munafiqun ayat pertamanya. Apabila datang orang munafik datang kepadamu. Apabila orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwasanya kamu benar Rasul Allah.
Dan Allah mengetahui bahwa kamu benar Rasul. Dan Allah mengetahui bahwa kamu benar Rasul Allah. Dan Allah mengetahui bahwa orang munafik pendusta. Jadi nanti kalau datang orang munafik kepada engkau wahai Rasul, dia berkata kami mengakui bahwasanya kamu benar Rasul. Allah mengetahui bahwa kamu benar Rasul Allah. Dan Allah mengetahui bahwa orang-orang munafik itu pendusta. Dia bilang, Allah juga tahu kan? Kami juga tahu. Jadi dia cuma untuk menyenang-nyenangkan. Itu surat Al-Munafikun. Datang kepada Rasul, mereka berkata kami mengakui bahwasanya kamu benar Rasul Allah. Ya Allah juga mengetahui bahwa kamu Muhammad Rasul Allah. Dan Allah juga mengetahui bahwa orang-orang munafik pendusta. To the point. Allah menegaskan to the point. Nah sekarang setelah kita lihat ada 3 golongan, berarti kita udah tahu kan. Orang beriman, al-mu'minun. Orang yang kafir, al-kafirun. Orang munafik, al-munafiqun. Tapi orang-orang munafik ini yang paling banyak diceritakan oleh Allah. Paling banyak orang munafik. Kita lihat, coba dengar di dalam Al-Quran itu. Bahwa Rasulullah datang ke Madinah membangun masjid. Masjid yang dibangun oleh Rasulullah pertama adalah Masjid Quba. Orang-orang munafik ikut membangun masjid yang akan menimbulkan malapetaka. Yang dikatakan di dalam Al-Quran Masjid Diror. Masjid yang akan menimbulkan malapetaka. Orang bangun masjid, dia bangun masjid lagi. Mau ngalahin saingan sama Rasulullah. Kalau orang benar-benar, dia kan harusnya ikut, join, andil. Dia ikutan membangun masjid. Di Madinah, Rasulullah membangun Masjid Quba. Pertama di Madinah. Orang munafik juga mendirikan masjid untuk menimbulkan malapetaka. Di surat At-Taubah ayat 107 Allah menegaskan waladzina takhadu masjidan diraro wa kufro wa tafriqam bainal mu'minin wa irsadal liman haraballah wa rasulah min qabl wala yahlifunna in aradna illal husna wallahu yashhadu innahum lakazibun. Orang munafik mendirikan masjid untuk menimbulkan malapetaka di kalangan orang mukmin. Kata Allah, dia bersumpah. Maka di sini malapetaka menjadikan perpecahan. Maka Allah menegaskan di sini ayat terakhirnya tuh ayat 7. Dan Allah menjadi saksi bahwa mereka pendusta. Orang mendirikan masjid, dia mendirikan masjid. Bukan dia ikutan. Makanya Allah melarang. Melarang banget di ayat 108-nya. La takum fihi abada. Janganlah kamu sholat dalam masjid itu selamanya. Kenapa? Karena yang membangun masjid itu orang-orang munafik. Lebih pantas Masjid Quba untuk orang sholat di dalamnya. Nah, orang munafik saingan berbuat baik tapi tujuannya memberikan malapetaka. Itu ciri orang munafik. Dan di Al-Quran ciri orang munafik sangat banyak sekali. Orang munafik itu bersumpah bahwa mereka mengucapkan kata-kata yang menghina Rasul. Mereka tidak mengucapkan kata-kata. Orang munafik itu bersumpah dengan Allah bahwa mereka tidak akan mengucapkan kata-kata yang menghina Rasul. Padahal dia mengatakan sesuatu yang menghina Rasul. Itu orang munafik. Kerjanya menghina. Nah, kita mengetahui bahwa di Madinah itu sebelum Rasulullah datang,
di Madinah itu ada pemuka masyarakat. Sebelum Rasulullah hijrah, Rasulullah kaum muhajirin, ada di sana kaum ansor. Ada pemuka masyarakat itu yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia itu nggak suka kedatangan orang-orang muhajirin. Orang munafik itu selalu berkata lain dengan hati. Ya, kalau dia ada sedikit halangan, dia membuat-buat halangan diucapkan dengan menjadikan halangan itu seolah-olah Rasulullah percaya. Gak ikut perang. Akhirnya dia bilang gak ikut perang, Rasulullah percaya. Maka dia mengatakan, ya mudah ya percaya. Padahal kita bohong. Rasulullah percaya kata Allah untuk kepentinganmu. Rasulullah gak pernah berburuk sangka. Dia mengatakan tidak ikut perang karena bla bla bla. Rasulullah ternyata dibohongi. Setelah dia mengatakan alasan, Rasulullah mengizinkan, oke, nggak ikut perang. Di belakang Rasulullah dia mengatakan, percaya aja ya. Kita bohongin, percaya aja, itu diabadikan oleh Allah. Di surat At-Taubah ayat 61. Di sini Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhumul ladzina yu'dzunan nabiyya wa yaquluna huwa uzunun. Qul uzunu khairil lakum. Yu'minu billah wa yu'minu lil mu'minin wa rahmatul lil ladzina amanu minkum wal ladzina yu'dzuna Rasulullah lahum adzabun alim. Yakhlifuna billah lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurduhu in kanu mu'minin. Di sini Allah abadikan. Di antara orang munafik ada yang menyakiti Rasul, berkata dia mudah saja percaya apa yang didengarnya. Allah menegaskan, katakanlah ia mempercayai mendengar yang baik untukmu, untuk kepentinganmu, karena kamu gak mau ikut perang ya Rasulullah. It's okay, gak masalah. Untuk kepentinganmu kan, ia beriman kepada Allah dan percaya kepada orang mukmin yang membawa rahmat bagi orang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang menyakiti Rasul akan mendapat siksaan azab yang berat. Mereka bersumpah denganmu untuk menyenangkan hatimu, mengambil muka. Allah dan Rasulnya lebih pantas mereka cari keridhoannya jika memang mereka beriman. Jadi kalau mengemukakan alasan, orang munafik bohong. Setelah Rasulullah mempercayai, ya boleh nggak ikut perang. Padahal alasan itu dibuat-buat. Setelah dibuat-buat, Rasulullah percaya. Di belakang Rasul dia mengatakan, gampang percaya ya. Mudah mendengarkan segala sesuatu yang didengar percaya. Nah, orang munafik, ulahnya, na'udzubillah. Orang-orang munafik. Makanya Allah menegaskan tuh ciri orang munafik. Di antaranya masih surat Al-Baqarah. Kan tadi ciri orang beriman, ciri orang kafir, ciri orang munafik. Di surat Al-Baqarah ayat 10. Orang munafik, kata Allah, fi qulubihim marad, fazadahumullahu marada, walahum azabun alim, bima kanu yakdzibun. Di hati mereka ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit ketakutan. Jadi orang munafik itu banyak topeng. Dia topengnya banyak mencari aman. Di hati mereka ada penyakit. Allah menambah penyakitnya. Mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Nah, masih di surat Al-Baqarah ayat 14. Allah menegaskan orang munafik itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Nih orang munafik, karena hatinya berpenyakit,
Apabila mereka bertemu dengan orang beriman, mereka berkata kami beriman. Apabila mereka bertemu dengan setan-setan, kroni-kroni, teman-temannya, mereka lagi kumpul, pemuka-pemuka mereka berkata, kami tetap bersama kamu. Kami hanya memperolok-olok. Kita kan cuma lihat sikon, supaya orang beriman tahu kita nggak berpura-pura. Padahal dia berpura-pura. Kita cuma berpura-pura aja kok. Kita memperolok-olok aja kok. Oh begitu. Karena dia memperolok-olok, pura-pura, Allah Maha tahu. Allah membela. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan membalas, menyiksa olok-olok mereka dan menambah kesesatannya dan menjadikan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Orang munafik bermuka dua, lain di mulut, lain pula di hati. Inilah bahaya. Sedangkan orang munafik itu, saudaraku seiman, orang munafik itu orang Islam. Dia beragama Islam, orang munafik. Bukan dia orang non-muslim. Orang munafik itu orang yang beragama Islam. Orang musyrik, orang yang beragama Islam. Orang munafik, orang yang beragama Islam. Orang yang zalim, orang yang beragama Islam. Kalau kafir jelas mutlak. Dia menjadikan Tuhan selain Allah. Tapi orang munafik Islam. Jadi orang-orang munafik dijanjikan oleh Allah. Di mana dijanjikan? Kalau orang-orang beriman, kita lihat ya. Orang beriman sih dijanjikan oleh Allah. Di surat Al-Baqarah. Orang beriman dijanjikan. Orang-orang kafir juga dijanjikan oleh Allah. Kita lihat orang yang beriman dijanjikan oleh Allah, yaitu surat Al-Baqarah ayat 82. Buat orang yang beriman. Katanya di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waladina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman tentunya dia beramal soleh, kata Allah. Ciri orang yang beriman beramal soleh. Terus karena dia beramal soleh, ulaika ashabul jannah, mereka itulah penghuni surga, menjadi penghuni surga selama-lamanya. Hum fiha khalidun. Itu orang yang beriman. Karena kita bahas pertama iman. Surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Orang kafir. Surat Al-Kafirun. Orang munafik. Surat Al-Munafikun. Itu untuk orang yang beriman jannah. Tapi di surat Al-Baqarah lagi nih. Janji Allah kepada orang yang kafir. Apa? Ayat yang ke-39 saudaraku seiman. Al-Baqarah lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar. Hum fiha khalidun. Ciri orang kafir itu mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka menjadi penghuni neraka. No way. Dia nggak bakal mau menerima. Orang kafir nggak bakal mau beriman kepada Allah. Ya. Tapi orang beriman, kalau orang beriman itu diharapkan alladzina amanu wa amilus shalihat. Kalau orang beriman itu cirinya harus amanu, udah beriman, amilus shalihat. Bukan cuma pengakuan keimanan. Kalau orang kafir, wa kadzdzabu bi ayatina. Kalau orang beriman, walladzina amanu wa amilus shalihat, sama. Ya sama di sini. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina. Orang beriman, walladzina amanu wa amilus shalihat. Karena amal soleh, ulaika ashabul jannah. Karena dia mendustakan, maka ulaika ashabun nar. Makanya Allah menegaskan itu.
Ya, Allah mengabadikan. Di mana Allah mengabadikan? Di surat Al-Hasyr. Ya, surat Al-Hasyr. Surat yang ke-59. Apa di situ Allah mengabadikan? Nah, Allah mengabadikannya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ayat 20. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak sama. Ayat 20 Al-Hasyr, tidak sama. Neraka dengan surga enggak sama. Penghuni neraka dengan penghuni surga tidak sama. Penghuni surga ialah orang yang menang. Ulaika humul faizun. Orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia. Enggak sama. Jadi enggak sama. Kenapa enggak sama? Jelas enggak sama. Orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir enggak sama. Kalau munafik lain lagi. Kalau kafir menutup, ya, open kalau orang beriman. Kalau orang beriman itu welcome, menerima ayat-ayat Allah. Kalau orang kafir menutup, nggak mau menerima. Jadi orang kafir itu azab, orang beriman nikmat. Kok begitu? Memang Allah menegaskan demikian. Kenapa orang-orang kafir jelas masuk neraka? Dia nggak mau mendengar. Nggak mau mendengar. Dia menutup hati. Nggak mau mendengar. Kalau orang beriman membuka hati. Tapi kalau orang yang munafik, kalau dikatakan sesuatu menyenangkan, sami'na wa atokna. Kalau menyenangkan, atokna. Orang-orang munafik. Kalau kira-kira sesuatu tidak menyenangkan, asoina. Orang munafik. Jadi dia bisa atokna. Dia bisa juga asoina. Kenapa? Orang munafik kalau ada peraturan dari Allah menyenangkan, dia mau. Tapi kalau ada peraturan Allah tidak menyenangkan, dia nggak mau. Itu ciri orang munafik. Jadi dia mau beriman kalau itu cocok. Kalau nggak cocok nggak mau. Ya. Makanya orang munafik diabadikan. Ya, diabadikan oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat 145. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Kata Allah, sesungguhnya orang munafik ditempatkan di tingkat yang paling bawah, basement, di dalam neraka, dan engkau tidak akan memperoleh penolong. Fid darkil asfali minan nar, itu orang-orang munafik. Nah, jadi nggak sama kan orang yang beriman dengan orang kafir, nggak sama. Orang munafik jelas dijelaskan orang munafik itu. Fiddarkil asfali minanar. Sekarang kenapa Allah itu orang beriman membuka hati, orang kafir menutup? Kalau orang munafik, kalau ada sesuatu ayat yang menyenangkan, dia atau nah. Kalau kira-kira ayat itu nggak menyenangkan, asoyna. Jadi dia pilih-pilih. Nah, disinilah tentunya 3 golongan orang-orang yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran adalah orang yang beriman, yaitu iman, kafir, dan munafik. Itu 3 kelompok yang diabadikan. 3-tiganya, saudaraku seiman, ada suratnya. Orang beriman, surat Al-Mu'minun. Orang kafir, surat Al-Kafirun. Orang munafik, surat Al-Munafikun. Ini yang paling bahaya, munafik. Itu di kalangan umat Islam banyak tumbuh. Di tubuhnya tumbuh kemunafikan.
Dan munafik itu nggak bakal kita tahu karena orang munafik itu kata-katanya bagus. Ya, bagus untuk menutupi keburukannya. Mulutnya itu bagus, baik, lemah lembut. Tapi ghulu itu lebay. Baiknya itu lebay. Memuji orang, mengangkat orang. Padahal di belakangnya dia bersumpah untuk menghancurkan orang tersebut. Nah, itu orang munafik. Kalau kita mau kaitkan orang munafik sama orang-orang kafir, lebih jahat munafik. Kalau kafir, no way. Nggak masalah dia sih. Dia mau dikasih tahu, nggak dikasih tahu, enggak lah. No way. Nah ini, tapi kalau orang munafik kurang teliti, mata kurang jeli, kita nggak pernah tahu dia munafik. Menggunting dalam lipatan, lempar batu, sembunyi tangan. Dia yang lempar batu, dia yang pura-pura usap-usap. Kalau orang yang kena kesambit dilempar batu, itu munafik. Kalau orang kafir memang selalu. Orang kafir sama orang beriman nggak sama. Orang kafir tempatnya di neraka. Orang munafik tempatnya di neraka. Orang beriman tempatnya di surga. Nah, di sini diabadikan. Terakhir, ya. Kenapa orang beriman ditolong sama Allah? Kenapa orang-orang kafir tidak ditolong sama Allah? Kita lihat surat Muhammad. Ya, surat Muhammad. Ayat 1 sampai dengan ayat 3. Surat Muhammad. Coba deh kita lihat. Surat Muhammad 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina kafaru wasaddu an sabilillah adalla a'malahum. Walladzina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim. Kafaru anhum sayyiatihim wa aslaha balahum. Dzalika bi annal ladina kafaru taba'ul batil wa annal ladina amanu taba'ul haqqa mir rabbihim. Kadzalika yadribullahu linnasi amsalahum. Nah, kita lihat artinya. Surat Muhammad ayat 1 sampai 3. Orang yang kafir selalu menghalangi manusia dari jalan Allah. Terus amalan mereka dijadikan oleh Allah sia-sia, terbuang percuma. Tapi dia biar kafir juga Bu, dia biar nggak sholat juga, biar non muslim juga, biar ini juga, tapi dia baik. Tapi Allah udah menegaskan harga mati. Orang kafir itu menghalangi manusia dari jalan Allah. Amalan mereka dijadikan sia-sia, terbuang percuma, harga mati. Yang kedua, orang-orang yang beriman amalan-amalan saleh. Ya, dia beramal amalan yang saleh dan percaya kepada wahyu yang diturunkan kepada Muhammad dan itu benar dari Tuhan mereka, maka Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan. Kalau tadi dihapus, dijadikan sia-sia kebaikannya. Kalau orang beriman dihapus kesalahannya. Kalau dia orang kafir amalan baiknya sia-sia, terbuang percuma. Kalau orang beriman dia beramal saleh, dihapus kesalahannya. Dan Allah memperbaiki keadaannya. Kok begitu Allah? Dijawab sama Allah ayat ketiga. Yang demikian itu karena sesungguhnya orang kafir mengikuti yang batil. Dan orang yang beriman mengikuti yang baik, yang hak. Dia mengikuti yang batil, orang beriman mengikuti yang hak. Ya, yang hak itu dari mana? Mengikuti yang hak dari Tuhan mereka. Demikian Allah membuat perbandingan-perbandingan untuk manusia. Nah, saudaraku seiman, inilah kelompok. Jadi kita di sini bisa menilai diri kita, apakah kita termasuk orang yang beriman? Alhamdulillah. Apakah kita termasuk orang yang kafir karena menutup hati untuk kebenaran? Apa kita termasuk orang yang munafik? Na'udzubillah. Orang munafik itu selalu berkata manis. Walaupun di hatinya dia ada singa rasanya.
Dia cuma mengeluarkan sesuatu walaupun di hatinya gak suka kepada orang. Jadi dia selalu bermuka dua. Capek jadi orang munafik. Nah, inilah Allah menggambarkan ada 3 golongan, 3 kelompok manusia di dalam Al-Quran. Orang yang beriman, orang yang kafir, dan orang yang munafik. Tapi Allah menceritakan paling banyak ulah orang-orang munafik. Di surat At-Taubah, saudaraku seiman, itu semua ceritanya tentang orang munafik. Nah, saudaraku seiman, inilah yang dapat saya sampaikan. Tentunya selalu saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita manusia tidak luput dari kesalahan. Manusia bukan manusia itu bukan malaikat. Manusia itu memang selalu salah. Tidak ada kesempurnaan bagi manusia. Yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.